Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendapat pertanyaan dari teman-teman kita yang calon-calon perwira, seberapa penting air umpan atau bahasa Inggrisnya disebut dengan feed water of boiler atau sistemnya dinamakan dengan cascade. Ya. Air ini yang akan menjadi media yang dirubah dari cair menjadi uap di dalam proses penguapan yang ada di dalam boiler. Nah, air umpan ini itu memang biasanya dari fresh water ya. Tapi kita ketahui bahwa fresh water itu pH-nya harus diatur ya. pH yang baik untuk air yang digunakan pada sistem perpipaan agar permukaan perpipaan itu tidak cepat korosi itu 7,5 sampai 8,5, kecuali untuk air minum ya. Kalau air minum biasanya 6 ya sampai 7. Tapi kalau untuk pipa itu 7,5 sampai 8,5 atau ya segituan lah ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika air itu pH-nya di bawah itu atau pH-nya di atas 8,5 atau di bawah 7,5 itu akan mempengaruhi proses oksidasi. Nah, prosesnya itu nanti akan berhubungan dengan laju korosi pada permukaan pipa. Maka sebuah produk biasanya, entah itu produk boiler yang dari Jepang atau dari manapun itu biasanya dia memberikan water solution. Air pH ya yang digunakan untuk mengadjust, menyeting agar air tawar yang tadi biasanya ya ini ada air tawar ya yang biasanya itu di bawah. Nah, kita langsung uji biar lihat ya. Nah, ini ya. Ini kan berarti berapa nih? 7 ya. Oh, malah 6 nih ya. Kita lihat ya. Ini 6 ya. 6. Ini biasanya berapa? 6 ya. Tuh 6 ya. Atau 7 ya. Ya, antara 6 dan 7. Ya. Nah, itu biasanya nanti ditakutkan akan berpengaruh pada laju korosi sehingga kita perlu menggunakan water solution atau pH adjusting. Ya, ini ada pH adjusting, nanti akan kita lihat ya. Nah, pada kondisi normal pH ini memang tinggi sekali. Jadi penggunaannya tidak boleh berlebihan karena nanti akan membuat pH-nya malah ketinggian pH-nya ya. Nilainya akan tinggi. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. 14 ini mungkin ya. Nah, 14. Ya, tinggi sekali. Sehingga penggunaannya juga nggak boleh berlebihan karena kalau berlebihan nanti akan berpengaruh terhadap kelebihan pH. Ya, itu juga menjadi masalah. Nah, air cascade ini juga pada kondisi normal dia tidak boleh temperaturnya itu di bawah 75 atau biasanya kalau di kapal-kapal Miura ya, kapal-kapal boiler itu antara 75 sampai 80 ya. Normalnya segitu. Kenapa? Nah, ini nanti kita akan buktikan. Kalau menggunakan air tawar ya, ada perubahan ataukah tidak? Kalau menggunakan air panas terjadi perubahan ataukah tidak? Kalau ditambah dengan di dropping dengan air boiler ya, pH adjusting of boiler ada perubahan ataukah tidak? Kita akan lihat ya. Ini ya adalah air boiler ya, air boiler yang di sana itu ya, itu untuk mengecas pH ya. Kita ambil aja mungkin sedikit ya karena kita nggak bisa membandingkan ppm yang tepat ya. Mungkin saya turunkan sedikit saja mungkin. Oke, ada sekitar 5 tetes tadi ya. Jangan banyak-banyak ya karena ini memang tanpa pH-nya sangat tinggi ya. Ini coba kita tes pakai kertas lakmus. Nah, ini tinggi sekali sekitar 14 ya, sekitar 14. Oke, sekarang temperaturnya adalah 80 ya, mencapai 87 ya. 87. Hampir 90 ya. Coba kita taruh ke ini ya. Di dalam sini. Sekarang kita lihat ya, perbandingannya kita tidak bisa tahu lebih pasti ya. Cuman kita hanya ingin tahu apakah pH daripada air yang sebelumnya itu dapat berubah. Nah, ini ya. Oke, berubah. Sekarang kita tes di sini. Nah, oke. Ini ternyata mendekati 9 ya. Ini kita lihat mendekati 9. Satu aja deh.
mendekati 9, atau bisa sih antara 8 dan 9 ini masih masuk. Oke, padahal itu tadi hanya beberapa tetes ya. Hanya beberapa tetes ternyata memberikan efek terhadap air. Oke, berikutnya kita coba air panas ya. Ini air sudah 89 ya. Kita coba perlakuan yang berbeda. Apakah air ini nanti ya berpengaruh ataukah tidak ketika dibandingkan dengan air yang sudah dikasih tetesan air boiler tadi ya. Air untuk menetralisir untuk merubah pH daripada boiler. Nah, ini adalah air panas saja yang tidak diberikan tidak diberikan pH adjusting boiler. Oke, ternyata setelah kita lihat pH-nya tidak malah turun ya. Sekitar 6 ya, sekitar 6 ya.